Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ketujuh daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 6 hari yang telah berlalu menjadi hari yang dapat memberikan perubahan kepada diri kita. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari-hari yang telah terlewati dan aktivitas yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi aktivitas yang bernilai ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rizka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memiliki sebuah benda atau barang yang sangat berharga bagi diri kita, maka tentunya kita akan jaga barang tersebut jangan sampai hilang ataupun rusak. Dan kalau seandainya barang atau benda yang kita miliki tersebut ternyata hilang, tentunya kita akan merasa sedih dan akan merasa gelisah. Dan bahkan kalau seandainya kita tahu ternyata yang mengambil barang tersebut adalah teman kita sendiri, tentunya kita akan marah. Namun ketahuilah bahwa pada bulan suci Ramadan ini begitu banyak orang yang diberikan sesuatu yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menjaganya, kemudian dia tidak merawatnya, dan dia biarkan sesuatu yang berharga itu hilang begitu saja. Lalu pertanyaannya, apakah sesuatu yang berharga tersebut? Yang dimaksud dengan sesuatu yang berharga tersebut adalah waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertemu bulan suci Ramadan ini. Sahabat Rizka yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa pencuri yang lebih berbahaya dibandingkan dengan pencuri yang lain adalah pencuri waktu. Begitu banyak di antara kita yang ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, namun kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan pencuri-pencuri Ramadan atau aktivitas-aktivitas yang bisa mencuri waktu kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita lewatkan bulan suci Ramadan ini dengan sesuatu yang sia-sia. Kita lewatkan Ramadan ini tanpa memberikan perubahan sedikit pun pada diri kita. Di antara aktivitas-aktivitas yang mencuri waktu kita di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah televisi. Kalau ditanya siapakah di antara sahabat Rizka semua yang tidak memiliki televisi di rumah? Tentunya masing-masing di antara kita memiliki televisi di rumah. Kalau ditanya di antara film-film, sinetron-sinetron yang ada di televisi selama bulan suci Ramadan ini, adakah yang tidak menarik? Maka jawabannya hampir semuanya menarik. Maka tidak heran begitu banyak di antara kita ketika bulan suci Ramadan ini justru waktunya itu habis di depan televisi. Karena apa? Menonton sinetron-sinetron Ramadan, menonton film-film bioskop selama Ramadan. Masya Allah. Sehingga waktu kita yang seharusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, waktu-waktu yang sangat baik untuk memohon ampun kepada Allah, secara tidak sadar berjam-jam waktu kita habis untuk menonton televisi. Maka hati-hati dengan pencuri yang jenis seperti ini. Karena apa? Karena dia bisa menghabiskan waktu kita di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, aktivitas-aktivitas yang secara tidak sadar mencuri waktu kita di bulan suci Ramadan adalah pusat perbelanjaan. Ketika kita lihat di bulan suci Ramadan, apakah pusat perbelanjaan seperti mal contohnya, apakah semakin sepi atau justru semakin ramai? Maka jawabannya justru semakin ramai. Kenapa? Karena kita sadar selama bulan suci Ramadan ini banyak sekali diskon-diskon yang menarik.
Kalau di luar Ramadan, mungkin diskonnya hanya 20%. Mungkin diskonnya hanya 30%. Tapi ketika Ramadan, terlebih ketika menjelang daripada Idul Fitri, justru diskonnya sampai 50%, bahkan ada 70%. Maka ini adalah sesuatu yang menggoda diri kita. Maka begitu banyak di bulan suci Ramadan ini, justru di antara kita menghabiskan waktu hanya sekedar untuk bermain ke mall, melihat baju misalkan, melihat sepatu. Padahal mungkin di antara kita pada saat itu tidak ada niat untuk membeli, hanya sekedar melihat-melihat saja. Dan secara tidak sadar, waktu yang berjam-jam kita habiskan di pusat perbelanjaan itu telah mencuri waktu yang begitu berharga di bulan suci Ramadan ini. Maka hati-hati bahwa pusat perbelanjaan yang pada saat ini memberikan diskon-diskon yang menarik, secara tidak sadar menarik diri kita untuk datang ke sana, kemudian menghabiskan waktu kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, aktivitas yang mencuri waktu kita di bulan suci Ramadan ini adalah bergadang. Kata Bang Haji Roma Irama, bergadang boleh-boleh saja, asalkan ada manfaatnya. Namun kenyataannya di bulan suci Ramadan ini, bergadangnya kita lebih banyak tidak ada manfaatnya. Bergadangnya kita hanya sekedar nongkrong, duduk, berbicara hal-hal yang tidak penting. Sehingga apa? Waktu bergadang yang kita habiskan itu mencuri waktu-waktu yang begitu baik bagi kita untuk berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sehingga secara tidak sadar selama 30 hari waktu kita dihabiskan untuk bergadang, sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan daripada bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keempat, aktivitas yang secara tidak sadar mencuri waktu kita di bulan suci Ramadan ini adalah ngabuburit. Siapa di antara kita yang ketika menjelang buka puasa suka ngabuburit? Bukannya ngabuburit itu dilarang, namun pada faktanya kebanyakan di antara kita menghabiskan waktu ngabuburit sambil menunggu buka puasa dengan aktivitas-aktivitas yang justru bisa membatalkan atau bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita. Masya Allah, kalau hanya sekedar untuk mencari makanan, membeli makanan buka puasa, tidak ada masalah. Tapi kalau aktivitas-aktivitas yang mengantarkan kita kepada hal-hal yang membatalkan daripada pahala puasa kita, maka sungguh ini adalah sesuatu yang sia-sia. Kemudian yang kelima, aktivitas yang secara tidak sadar mencuri waktu kita di bulan suci Ramadan ini adalah handphone kita. Coba tanya kepada diri kita, berapa jam kita kuat dalam melakukan aktivitas tanpa memegang handphone? Tentunya di antara kita kebanyakan akan merasa gelisah kalau kita berpisah daripada handphone kita. Maka secara tidak sadar selama Ramadan ini kita habiskan waktu kita dengan aktivitas handphone kita. Di handphone ada sosial media, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Coba kita tanya, berapa jam waktu yang kita habiskan untuk bermain sosial media? Belum lagi yang ada HP-nya itu games-games terbaru misalkan. Maka sungguh secara tidak sadar bahwa selama Ramadan ini waktu kita dicuri dengan aktivitas yang kita lakukan di dalam handphone kita. Oleh karena itu, maka saya berpesan kepada sahabat Rizka, mari kita jaga segala aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat mencuri waktu kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini tidak memberikan sedikit pun perubahan pada diri kita. Dan sadarlah, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang sangat merugi.
kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga waktu kita di bulan suci Ramadan ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan jangan lupa terus bergabung dalam program Rizka Sunda Kelapa agar kita mendapatkan berkah dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.